Sahabat Suara Tapian, di awal tahun ini kami memulai satu hal yang menarik yang jarang diungkapkan, terutama jurnalis atau para peneliti atau teolog dari Kristen dari asal Sumatera Utara, khususnya dari Sibolga. Satu sejarah gereja yang penting menurut saya, gereja Nestorian sudah ada di abad 6 sampai abad ke-7, tepatnya ketika Barus menjadi pelabuhan perdagangan internasional di masa itu di abad 6, di tahun 645 sampai di abad 7 nanti gereja Nestorian berada di Barus, dan konon katanya juga melebar sampai Deli Serdang. Tetapi jejaknya atau sejarah peradaban dari gereja ini tidak ada tanda peninggalan sejarah yang bisa dipelajari, karena memang banyak faktor-faktor yang membuat demikian. Kita tahu bahwa kalau kita belajar sejarah gereja, kita kembali pada akar sejarah gereja itu sendiri. Di awal-awal Kristen menjadi cemuan atau sebutan bagi mereka pengikut Yesus Kristus atau murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Sejak Tuhan Yesus memulai misinya, kemudian diikuti murid-muridnya, ada berlapis-lapis, 12 murid utama, ada lapis kedua, ada lapis ketiga, dan mereka itu kemudian nanti menjadi gelombang penyuara bahwa apa yang dilakukan Yesus selama dia hidup. Kita percaya itu di abad pertama, maka kalender Masehi, kalender yang memulai sejarah dari awal Yesus Kristus lahir. Di abad pertama sampai abad ketiga, sejak Tuhan Yesus meninggal, kemungkinan di antara tahun 34 atau tahun 33, karena 33 tahun setengah dia meninggal. Mulai dari situ sampai 300 tahun kemudian, kekristenan atau murid-murid Yesus, mereka harus menyembunyikan diri, ketakutan, bersembunyi, dan kesulitan untuk mengabarkan kabar tentang sukacita yang disampaikan Tuhan Yesus. Maka ada tradisi di abad-abad itu, kalau mereka seumpamanya berjumpa di padang gurun, di padang pasir, orang-orang yang sepertinya mereka satu aliran atau sepikiran pengikut Yesus, karena mereka saking takutnya jangan ketahuan siapa mereka, satu orang misalnya bisa menggambarkan lekukan gambar ikan setengah, dan kalau orang yang temannya bicara atau mereka yang mengerti itu sama-sama pengikut Yesus, mereka akan sambungkan dan gambarkan lengkap gambar dari ikan. Itu artinya iktus, menggambarkan lambang Kristen bahwa anak-anak Tuhan seperti ikan yang hidup. Mereka memang tidak mudah hidup di masa awal-awal dan sampai abad ketiga. Dan kemudian mulai di abad 4, kekristenan maju pasif, maju aktif, maju sangat masif, karena satu raja memakai lambang salib menjadi lambang Kristen. Dan sejak itu kekristenan di mana-mana berkembang. Kita tahu awal dari perkembangan gereja itu sendiri sebenarnya dua aliran besar. Pertama, 12 murid Yesus itu mereka berkonsep bahwa pemberitaan kabar baik hanya di seputaran Timur Tengah, tidak lari dari Yerusalem. Tetapi kemudian pemahaman, karena ada agak lain perjumpaan Rasul Paulus, yang awalnya namanya Paulus, dia mengklaim bahwa dia berjumpa langsung Tuhan Yesus. Dia memang tidak langsung secara fisik berjumpa dengan Yesus, tapi perjumpaan spiritual yang kemudian membuat dia teguh, seorang filsuf dari agama Yahudi, meninggalkan keyahudiannya dan memilih menjadi pengikut Yesus. Dan dia juga sendiri masih mengembangkan diri dan memahami teologi kabar baik yang disampaikan Tuhan Yesus, dan dia memilih murid-muridnya dan
pergerakan dari Paulus ini juga luar biasa masif. Walaupun di awal-awal dia hanya sendiri, dia kemudian bisa mengembangkan bahkan sampai Eropa, dan puncaknya nanti, titik puncaknya gereja Kristen di Roma berdiri. Itulah kemudian nanti Katolik Roma, dan dari sana juga kemudian anak pinak ribuan aliran atau sekte gereja. Maka dua aliran tadi, satu di Timur Tengah, satu yang dibawa murid-murid Yesus tadi, 12 murid Yesus itu, satu lagi gerakan sendiri dan berkembang, yaitu Rasul Paulus dari Eropa kemudian menyebar. Gereja Nestorian yang pernah di abad 6 atau abad ke-7 di Barus itu adalah gereja yang dari Timur Tengah atau dari Persia tepatnya. Dari Persia, seorang pendiri gereja di Persia namanya Nestorian. Dia kemudian di masa itu, entah siapa, belum jelas kita teliti siapa yang membawa, apakah pendirinya langsung membawa ke Barus, tetapi sudah banyak catatan sejarah menyebut di abad 645 sudah ada gereja Nestorian. Berbeda nanti kalau kita selama ini memahami, kalau kita belajar sejarah gereja di Indonesia, sejarah gereja di Indonesia mencatat yang paling tua kekristenan datang di Ambon di abad 16, di 1600-an. Memang Ambon menjadi pusat perdagangan juga rempah-rempah, maka nanti Bandar Nera itu bandar atau pelabuhan yang sangat terkenal di masa itu karena perjumpaan para pedagang. Di situ sudah ada Portugal dan Portugis yang basisnya agama Katolik di abad 16. Tapi kalau kita bandingkan gereja Kristen Nestorian di Barus, berarti ada 1000 tahun lebih dulu ada di Barus. Jadi fakta-fakta sejarah ini harus diungkap, karena tidak banyak yang menulis, tidak banyak yang menceritakan gereja Nestorian ini. Dicap juga bahwa Nestorian ini gereja yang sesat, karena aliran ini atau gereja ini mengajarkan dualisme, bukan Tritunggal. Dualisme yang disebut Yesus sebagai firman dan Yesus sebagai manusia, itulah yang membuat banyak pemahaman di masa itu tidak begitu disambut. Padahal yang sangat sudah masif berakar waktu itu Tritunggal di abad 6 itu. Maka jejak dari gereja Nestorian di Barus perlu kita angkat, kita gali di mana dan kenapa kemudian tidak berkembang. Patut kita narasikan gereja Nestorian. Bertepatan sekarang pemerintahan baru di bawah kepemimpinan dari bupati yang baru, Masinton Pasaribu, yang juga politisi nasional, kemudian pulang kampung karena orang tuanya berasal dari Sibolga. Jadi Barus ini masuk dalam wilayah Kabupaten Sibolga. Ada 2 wilayah di sana, ada kota Sibolga dipimpin wali kota, tapi ini kabupaten. Barus ini pinggir pantai, dulu menjadi pusat perdagangan dari berbagai negara datang. Maka ada juga indikasi kemungkinan karena di sekitar Barus, terutama nanti Kabupaten Humbangan Sundutan, Manduamas, itu lintasan yang sangat dekat dengan wilayah penanam kemenyan, bertanam kemenyan. Dan kemungkinan Barus di masa-masa itu, Kapur Barus yang kita terkenal itu, Kapur Barus dan kemenyan itu ada di sekitaran itu. Maka kemungkinan hal-hal yang harus ditemukan, diteliti, diriset, apa benar memang persembahan yang waktu Yesus lahir itu diambil dari Barus, memang perlu penelitian yang akurat. Tapi abad 6 penting untuk dinarasikan sebagai kedatangan gereja Nestorian di Barus.